Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kota Samarinda dan sebagian daerah di Kalimantan Timur dilanda hujan. Intensitasnya tinggi dalam 2 hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan hujan lebat disertai kilat dan petir masih bakal berlangsung sampai akhir tahun 2020. Hujan yang melanda kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir mulai menyebabkan beberapa titik genangan air di kawasan langganan banjir. Walaupun belum parah, tapi sudah ada kawasan yang mengalami longsor, seperti di Jalan Lumba-Lumba Selili Samarinda Ilir. Postingan netizen di Facebook menunjukkan foto-foto akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan kawasan dan bangunan. Hujan deras sejak hari Jumat 27 November dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanah perbukitan di Selili yang menjorok ke Sungai Mahakam longsor. Keterangan di lapangan menyebutkan satu bangunan musola mengalami rusak berat. Longsor di kawasan Selili sudah sering terjadi sejak tahun 2018 silam. Setidaknya ada 18 bangunan rumah warga mengalami kerusakan. Saat ini tim BPBD bersama para relawan sudah membangun posko di kawasan Jalan Lumba-Lumba Selili. Sementara itu BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam websitenya mengumumkan peringatan dini bagi masyarakat Kalimantan Timur. Hampir semua kawasan disebut-sebut bakal mengalami hujan intensitas tinggi, termasuk Samarinda, Tenggarong, dan Pulau Derawan, Berau, serta kawasan hulu Sungai Mahakam. Warga diminta waspada mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi akibat pengaruh cuaca hujan intensitas tinggi. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Inilah gambaran buruk pengelolaan Prusda atau perusahaan daerah di Kalimantan Timur. PT Agro Kaltim Utama disuntik dana pemerintah provinsi hingga 27 miliar rupiah. Bukannya memberikan kontribusi kepada daerah, malah amblas di tangan para direksinya. Kini 2 orang direksi Prusda PT Agro Kaltim Utama meringkuk di sel tahanan. Kedua orang itu, Yanuar dan Nurianto, menjadi orang paling bertanggung jawab atas raibnya modal pemerintah sebesar 27 miliar rupiah. Kasus ini terbongkar setelah Kejaksaan Tinggi Kaltim sejak bulan Maret 2020 lalu menelusuri PT Agro Kaltim Utama yang disingkat dengan PT AKU. Perusahaan ini awalnya diproyeksikan bergerak di bidang perkebunan dan pertanian. Tapi ternyata setelah menerima setoran modal dari Pemprov Kaltim, para direksinya malah menghilang. Kantornya pun di kawasan perkantoran bersama Prusda di Jalan Basuki Rahmat Samarinda tutup. Setelah 2 tersangka ditangkap dan ditahan, ternyata tidak ada lagi aset tersisa yang bisa disita. Tim Kejaksaan Tinggi Kaltim mengakui Prusda tak punya apa-apa lagi. Dengan kata lain, modal sebesar 27 miliar rupiah dari Pemprov Kaltim amblas tak berbekas. Samarinda. Pak, kalau itu aset-aset yang disita apa aja, Pak? Selain uang tunai, Pak? Untuk sementara ini aset yang disita karena sudah lamanya ini tindak pidana yang dilakukan, aset yang ada sebetulnya ini 2 rumah tetapi sudah dialihkan ke pihak lain, intinya sudah dijual. Jadi sehingga kami agak kesulitan untuk mencari melacak aset yang nantinya sebagai pengganti kerugian negara. Berarti pemiliknya ini
Uang setoran modal dari pemerintah bukannya dibelanjakan untuk berusaha perkebunan atau pertanian, tapi oleh tersangka Yanuar dialihkan untuk usaha lain. Belakangan terbongkar pula oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim ada 9 perusahaan baru yang disebut menjadi tempat penampungan aliran modal dari Prusda PT AKU. Dan ternyata 6 perusahaan diantaranya adalah fiktif. Pak, informasinya ada salah satu perkebunan yang mereka sembunyikan, seperti apa itu Pak? Sampai sekarang belum, nggak ditemukan sampai sekarang. Untuk perkebunan itu memang nggak ada, perkebunan nggak ada yang bersangkutan sehingga membuka kerjasama dengan 9 perusahaan. 9 perusahaan tersebut, tetapi pada tahun 2009 itu yang bersangkutan mendirikan perusahaan sendiri. Itu ditemukan menjelang penetapan tersangka Y. Nah, itu baru diketemukan kalau 2 orang itu membuka perusahaan namanya PT Dwi Mitra Palma Lestari. Aliran yang ke situ 24M sendiri. Prusda PT Agro Kaltim Utama berdiri sejak zaman Gubernur Kaltim Suwarna AF. Tahun 2003, perusahaan mendapat suntikan dana berupa penyertaan modal dari Pemprov Kaltim sebesar 5 miliar. Ditambah lagi tahun 2007 sebesar 7 miliar. Anehnya, meski tidak jelas kinerja perusahaan itu pada tahun 2010 saat Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak, Prusda itu disuntik lagi sebesar 15 miliar rupiah. Muncul pertanyaan, adakah keterkaitan para tersangka dengan para gubernur? Mengingat selama ini penunjukan personel direksi Prusda selalu tidak lepas dari campur tangan kepala daerah yang berkuasa saat itu. Aspidsus Kejati Kaltim Prihatin SH mengatakan, sejauh ini hanya 2 orang tersebut, yakni Yanuar dan Nurianto yang menjadi tersangka. Tuduhannya adalah melakukan korupsi sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Anti Korupsi. Ini untuk penanganan perkara Agro Kaltim Utama di Kejaksaan Tinggi Kaltim sampai saat ini sudah dinyatakan P21 ya untuk tersangka yang kedua. Namun tersangka yang pertama inisial Y yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah kami serahkan limpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Tetapi dari Maret 2020 kami tangani sampai saat ini akhirnya berkembang sampai pemeriksaan saksi, alat bukti cukup sehingga terungkaplah seperti itu. Ada yang fiktif, ada yang mengalir 24 miliar seperti itu. Kasus Prusda PT Agro Kaltim Utama sudah terbongkar. Pertanyaan berikut, apakah pejabat Pemprov Kaltim ikut bertanggung jawab atas raibnya setoran modal sebesar 27 miliar? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Polresta Balikpapan menginisiasi deklarasi damai untuk pilkada di Kota Balikpapan. Deklarasi ini melibatkan seluruh unsur pilkada, mulai tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tim ses paslon. Bertempat di halaman kantor Polresta Balikpapan, sejumlah tokoh masyarakat, Ormas TNI, serta tim ses paslon dari masing-masing partai melihat deklarasi damai Pemilu Kada Kota Balikpapan pada Kamis 26 November 2020 pagi. Deklarasi damai ini merupakan inisiasi dari Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi. Dalam deklarasi yang dibacakan secara bersama tersebut mengedepankan menolak segala bentuk kampanye yang mengatasnamakan agama, menolak politisasi tempat ibadah, meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 dengan damai. Dalam deklarasi ini juga diharapkan tidak ada black campaign, negatif campaign, dan money politik, serta isu sara yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Damai, Pak. Ya, hari ini kami berterima kasih kepada Polres Kota Balikpapan yang telah melaksanakan acara deklarasi damai ya, karena deklarasi damai ini sekalipun kelihatan seperti acara ritual, tapi sesungguhnya ini punya makna yang khas, di mana pada acara deklarasi itu hadir seluruh tokoh, seluruh parpol, baik dari kubu A maupun dari kubu B, dari kubu seberangnya,
Maka deklarasi damai itu memberikan isyarat bahwa dimulainya sebuah ritual pilkada nanti di 9 Desember itu dimulai dengan hati yang damai, dimulai dengan kesepakatan damai, dimulai dengan doa-doa kebaikan, insya Allah hasilnya baik. Pagi ini kita memang stressing deklarasi damai dalam rangka pilkada serentak di Indonesia dan ini Wali Kota Balikpapan. Ini mengingatkan kembali, kemudian stressing kembali supaya kita saling mengingatkan ya. Kita mengundang semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tim sukses, parpol, akademisi, ya, ormas, semuanya kita undang untuk menyampaikan pernyataan sikap deklarasi damai Pilkada 2020. Ya, ini penting supaya beliau-beliau itu nanti menyampaikan ke warga bahwa ini adalah proses demokrasi yang harus sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI. Seluruh elemen masyarakat diharapkan tetap bisa bersama menjaga kondusivitas Kota Balikpapan sebelum hari H hingga masa penetapan Wali Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang barista diamankan unit PPA Balikpapan setelah melakukan tindakan cabul kepada seorang remaja belia. Korban bahkan sempat mendapatkan ancaman jika tak memenuhi hasrat tersangka. DA, 28 tahun, digiring unit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan pada Kamis siang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka diamankan di rumahnya di kawasan Damai, Balikpapan Selatan pada 21 November lalu. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial AA 17 tahun yang masih berstatus sekolah. Tersangka melakukan pencabulan sejak April lalu, bahkan tersangka kerap cekoki minuman keras sebelum melakukan tindakan cabulnya. Di hadapan polisi, tersangka akui melakukan tindak cabul selama 4 kali sejak April. Bahkan tersangka kerap mengancam korban, menyebarkan video syur korban jika tidak mengikuti nafsu bejatnya. Kami telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana korban sendiri baru berumur 17 tahun. Dari keterangan pelaku bahwa pelaku telah melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 kali dari sekitar bulan April, Juni sampai dengan bulan November. Akhirnya dari perbuatan itu dilaporkan sama korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut pada orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan. Sempat pacaran kan ya? Itu pertama kali di kos, di perapatan, dan 1 kali. Itu kamu paksa dianya tuh? Enggak ya. Normal ya? Iya. Kata kamu cekokin minuman? Yang minum, saya mau lagi minum, cuman saya nggak maksa. Kayak harus gitu. Dia minum juga? Dia sempat minum, ngerasain, habis itu tidur. Pas tidur kamu apa? Pas tidur kamu tidurin? Enggak pas tidur juga, setelah bangun baru berhubungan. Iya. Terus videonya itu kapan? Videonya itu kapan? Sekitaran bulan Mei. Itu yang keberapa kali? Sementara itu tersangka dijerat dengan pasal pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 orang tersangka pelaku korupsi Perusda PT Agro Kaltim Utama sudah lengkap pemberkasannya. Tersangka utama Yanuar mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Samarinda pada 30 November. Sedangkan seorang rekannya Nurianto, berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan jaksa penyidik ke Kejaksaan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda. Kasus korupsi Perusda PT AKU sudah siap disidangkan. Jaksa penyidik dari Kejati Kaltim memastikan berkas perkara memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. 2 tersangkanya Yanuar sebagai Direktur Utama Perusda PT AKU dan Nurianto sebagai salah seorang Direktur Umum juga sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejari Samarinda. Untuk penanganan perkara Agro Kaltim Utama di Kejaksaan Tinggi Kaltim sampai saat ini sudah dinyatakan P21 ya untuk tersangka yang kedua. Namun tersangka yang pertama inisial Y yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah kami serahkan limpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Tetapi saat ini sudah ada kabar penetapan hari sidang ya, jadi pihak Kejaksaan Negeri Samarinda sudah melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda dan sudah ada penetapan hari sidang tanggal 30 November hari Senin ya, besok untuk sidang perdana ya. Itu yang Y tanggal 30 ya. itu Pak ya? Namun yang ini yang tersangka N ini sebagai tersangka kedua dalam perkara yang sama itu sampai sekarang udah ini dinyatakan P21 dan hari ini ya kita limpahkan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum di Kejaksaan Negeri Samarinda. Untuk selanjutnya dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke pengadilan. Perusda PT AKU didirikan Pemprov Kaltim tahun 2003 ketika zaman Gubernur Suwarna AF. Perusda yang diproyeksikan menjadi mesin uang PAD, pendapatan asli daerah Kaltim ini disetting menjadi perusahaan perkebunan. Waktu itu Pemprov berani menyalurkan penyertaan modal sebesar 5 miliar. Ditambah lagi tahun 2007 sebesar 7 miliar dan tahun 2010 sebesar 15 miliar rupiah. Tapi apa yang terjadi? Manajemen di bawah kendali Yanuar bukan menggunakan modal ke sektor perkebunan, tapi menyalurkannya kepada 9 perusahaan lain yang 6 diantaranya adalah fiktif. Sedangkan 1 perusahaan yang mendapat aliran dana terbesar dari Perusda PT AKU, yakni PT Dwi Palma Lestari, adalah perusahaan milik tersangka Yanuar bersama dengan Nurianto. Dana dari APBD Kaltim sebagai penyertaan modal Perusda PT AKU sebesar 27 miliar amblas tak berbekas. Jaksa penyidik mengakui kesulitan mencari jejak aset perusahaan maupun aset pribadi kedua tersangka. Aset yang disita karena sudah lamanya ini tindak pidana yang dilakukan, aset yang ada sebetulnya ini 2 rumah tetapi sudah dialihkan ke pihak lain, intinya sudah dijual. Jadi sehingga kami agak kesulitan untuk mencari melacak aset yang nantinya sebagai pengganti kerugian negara. Oke, berarti pemiliknya ini kemungkinan yang membeli berarti bukan orang dalam Samarinda berarti Pak? Ada, sudah diperiksa, sudah dibeli dari tahun 2015. 2 rumah tersebut, sehingga kami agak kesulitan. Pak, informasinya ada salah satu perkebunan yang mereka sembunyikan, seperti apa itu Pak? Sampai sekarang belum, nggak ditemukan sampai sekarang. Untuk perkebunan itu memang nggak ada, perkebunan nggak ada yang bersangkutan sehingga membuka kerjasama dengan 9 perusahaan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Residivis yang menjadi tersangka pendorong Gusti Dwi Prajoso ke Sungai Mahakam mengaku tidak mengira kalau korbannya sampai meninggal dunia. Dia mengaku mendorong korban hanya bermaksud mengambil handphone korban yang tergeletak di turap batu tepi sungai. Kejadian nahas menimpa Gusti Dwi Prajoso masih menjadi perbincangan warga sekitar rumahnya di Wiraguna, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Pasalnya, pemuda berusia 18 tahun itu meninggal dunia akibat didorong kecebur ke sungai oleh penjamret yang menginginkan handphonenya.
Tersangka U 22 tahun setelah ditangkap polisi di Mapolresta Samarinda mengakui dia tidak tahu kalau Gusti tidak bisa berenang. Dia dan rekannya yang juga telah menjadi tersangka, P mendorong korban dan seorang temannya hingga jatuh ke sungai hanya karena ingin merampas handphone korban. Setelah korban tercebur ke sungai, dia mengambil handphone korban yang tertinggal di batu turap tepian Mahakam. Kedua tersangka ini tidak menghiraukan lagi, bahkan mereka beroperasi kembali mencari mangsa lainnya di kawasan tepian Mahakam. Setelah keluar dari penjara 3 kali melakukan Itu kenapa kamu dorong dia? Apa motifnya mendorong itu? supaya mati atau gimana? Aku kira pintar dia berenang. Oh gitu, orang sengaja gitu ya? Supaya nanti kerja. Terus besoknya jam berapa lagi? Di Mas Tenggarong? Main sama Sana berang? Kamu kabur itu setelah tahu kalau korbanmu itu mati? Nggak tahu, pas di Sulawesi kita tangkap baru aku tahu bilang mati. Kamu yang di sebelah taunya korbanmu mati, tahu kan? Nggak tahu. Korban Gusti yang tidak bisa berenang ditemukan meninggal dunia 2 hari kemudian. Sedangkan seorang temannya bernama Jidan yang juga tercebur ke sungai selamat. Polisi kemudian mengejar tersangka hingga akhirnya ditangkap saat turun dari kapal di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Tersangka utama berinisial U diketahui adalah seorang residivis yang baru saja bebas bersyarat. Namun tersangka melakukan kejahatan penjamretan lagi bersama temannya. 2 orang ini setelah kejadian besoknya masih melakukan lagi. 1 sudah kita amankan barang buktinya, 1 masih kita cari korbannya. Ya. Jadi silakan apabila masyarakat ada yang merasa mengetahui wajah-wajah ganteng tersangka ini, silakan dapat menghubungi dari pihak kepolisian. Polisi kini mengembangkan kasus meninggalnya Gusti. Apakah ada unsur lain seperti kekerasan? Karena diketahui tersangka juga membawa senjata tajam saat beroperasi di tepian Mahakam Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.